Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min du'ain la yusma' amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan asatidah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, kita kembali berkumpul dan dimudahkan untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai sama-sama. Kita masih membahas terkait pilar yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan terkait raja. Setelah kita selesai membahas tentang khauf, kita masuk ke dalam pembahasan raja, di mana Syekh di sini menyebutkan dalil tentang raja yang sebelumnya telah dibaca. Mungkin bisa salah seorang ustadz berkenan untuk membaca kembali dalilul raja dari perkataan Syekh di sini. Dalilul raja qauluhu ta'ala, ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Jazakumullahu khairan. Baik, di sini disebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya roja bagian dari ibadah. Karena konteks pembicaraan ini tentang anwa'ul ibadah. Macam-macam ibadah itu 1, 2, 3. Kemudian mulai setelah itu Syekh menyebutkan dalil satu persatu terhadap apa yang tadi beliau nyatakan. Tadi beliau menyebutkan khauf itu adalah bagian dari ibadah. Beliau menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah fala takhafuhum wa khafuni. Nah, itu adalah perintah. Dan setiap yang Allah perintahkan pasti Allah meridai dan mencintainya. Maka itu adalah menjadi landasan atau dasar penyebutan dan pengambilan kesimpulan bahwasanya rasa takut dapat menjadi bagian dari ibadah, karena Allah yang perintahkan demikian. Demikian pula raja. Raja secara bahasa, atau jika kita alih bahasakan ke bahasa kita, bahasa Indonesia, itu artinya mengharapkan sesuatu. Dan ketika membicarakan tentang roja yang sifatnya ibadah, artinya mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di sini beliau menyebutkan dalil, di antara dalil-dalil roja yang diperintahkan. Allah tabaraka ta'ala menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Tuhannya tersebut. Baik, kita baca di sini penjelasan dari Syekh Haytham sebagaimana di layar. Ar-raja tama'ul insani fi amrin qaribil manal, yaitu keinginan kuat manusia untuk meraih sesuatu yang dapat diraih dalam waktu dekat. Wa qad yakunu fi ba'idil manal, dan bisa juga digunakan untuk sesuatu yang diraih dalam jangka waktu yang cukup jauh. Itu raja. Tanzilan lahu manzilatal qarib. Dan sesuatu yang jauh untuk diraih ini ditempatkan seakan-akan berada pada tempat yang dekat atau berada pada hukum yang sama dengan sesuatu yang dekat untuk diraih. Beliau kemudian menyebutkan wa raja'u al-mutadamminu lidzulli wal khudu'. Kapan pengharapan itu menjadi pengharapan yang beribadah atau pengharapan yang sifatnya ta'abbudi, penghambaan diri, manakala di situ ada zul dan khudu'. Lagi-lagi kembali ke makna ibadah secara bahasa tadi, tazallul dan al khudu'. Di sini juga roja itu
seperti khauf. Kapan kita boleh berharap kepada manusia? Kapan kita boleh berharap kepada, atau kapan kita wajib berharap hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Pengharapan kita manakala di situ ada unsur mengarah kepada at-tazallul dan al-khudu, maka waspada, itu hanya diarahkan hanya kepada Allah. Kalau diarahkan kepada selain Allah, maka ini jatuhnya ke dalam kesyirikan. Karena yang harusnya ini ta'abbudi diarahkan kepada selain Allah. Kapan raja itu masih dalam batas kewajaran atau masih diperbolehkan diarahkan kepada manusia? Ketika di situ tidak ada tazallul dan khudu. Misal kita mengatakan kepada anak kita atau kepada pasangan hidup kita, kita katakan, ana berharap antum nanti meneruskan kebaikan yang sudah ana mulai, atau ana berharap nanti antum membawakan sesuatu sepulang antum dari daurah misalnya. Ana berharap nanti antum mengajarkan kitab Salasatul Usul sepulang dari daurah. Kapan pengharapan ini masih diperbolehkan? Manakala di situ tidak ada unsur at-tazallul dan al-khudu'nya. Kalau sudah ada ke arah situ, maka ini masuknya ke dalam ar-raja yang sifatnya ta'abbudi, yang sifatnya ta'abbudi. Baik. Makanya disebutkan sikap berharap yang mengandung kehinaan diri atau kerendahan diri itu tidaklah boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar. Lihat di sini beliau menjelaskan, dan memalingkannya kepada selain Allah ini yang dinamakan dengan syirik besar. War raja'ul mahmudu la yakunu illa liman amila bi ta'atillahi wa raja thawabaha. Pengharapan yang benar terhadap Allah itu tidaklah tercapai atau tidaklah terpuji kecuali bagi orang yang melakukan amal saleh di jalan ketaatan dan berharap pahala, atau bagi orang yang bertaubat dari maksiat dan mengharapkan taubatnya diterima. Adapun roja tanpa amal, tanpa tindakan, kalau bahasa Jawa kalau tidak salah ya, omon-omon. Baik, artinya hanya berharap surga tapi tidak beramal soleh, maka ini perlu dipertanyakan rojanya, atau ini dikategorikan roja kepada Allah, memang diarahkan kepada Allah, tapi ini roja yang mazmum, yang tercela di dalam agama. Kapan roja itu benar? Manakala seseorang berharap diarahkan kepada Allah dengan tazallul dan khudu sambil dia beramal, dia buktikan dengan amalan, bukan hanya diam. Ini sama seperti sebagian anak kecil kalau ditanya apa cita-cita, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi profesor. Ketika disuruh belajar, saya tidak mau. Nah, ini membutuhkan amal ibadah. Makanya di sini ditekankan bahwasanya roja tanpa amal, tanpa tindakan, tanpa amal saleh, bahwa gururun wa tamannin mazmum. Itu hanyalah sebatas keterperdayaan dan angan-angan yang tercela. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tawakal, kami akan sampaikan di sini dua faidah lain tambahan, bahwasanya pada ayat faman kana yarju liqa'a rabbih. Baik, pertanyaannya, bukankah semua dari kita, mau yang beriman ataupun tidak, pasti akan berjumpa dengan Allah? Di padang mahsyar semuanya akan bertemu dan menemui Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa bedanya dengan ayat ini? Apa yang dimaksud dengan mengharapkan perjumpaan dengan Allah? Apakah maknanya perjumpaan umum atau perjumpaan khusus di sini? Karena semua orang, mau dia memang ingin atau memang dia tidak mau berjumpa,
semuanya pasti akan menghadap Allah Tabaraka Ta'ala dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia. Baik, maka dipahami di sini ayat ini menunjukkan ini adalah perjumpaan khusus. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan perjumpaan dengan Allah itu ada dua jenisnya. Perjumpaan yang pertama adalah perjumpaan khasun, perjumpaan yang sifatnya khusus, wahada lil mu'minin, dan ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Wahuwa liqa'ur ridha wan na'im minallah. Perjumpaan khusus ini adalah perjumpaan keridhaan Allah, perjumpaan disertai dengan nikmat dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ini maksudnya. Jadi perjumpaan khusus ini adalah perjumpaan di situ Allah Tabaraka Ta'ala menunjukkan keridhaan Allah, dan juga Allah memberikan nikmat terbesar kepada hamba-hambanya yang selama hidup di dunia mengharapkan perjumpaan khusus ini dengan Allah, yang dituangkan dalam amal soleh tadi dan tidak berbuat kesyirikan sampai meninggal dunia. Baik, perjumpaan atau jenis yang kedua, perjumpaan yang kedua adalah perjumpaan amun, yang sifatnya itu umum. Ini berlaku kepada seluruh manusia, mau dia beriman mau dia tidak, mau dia taat mau dia bukan, semuanya berlaku akan berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya di sini, apa yang membedakan dengan perjumpaan khusus? Perbedaannya di sini bukanlah perjumpaan yang mendatangkan ketenangan, bukanlah perjumpaan yang mendatangkan keridhaan Allah, dan juga bukan perjumpaan yang di situ sifatnya nikmat, di mana setiap orang akan menghadap Allah, akan disidang oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Semua orang, mau dia taat atau tidak, semuanya berlaku. Mau dia dai atau orang awam, semuanya akan menjalani masing-masing hal tersebut. Tetapi saat itu sifatnya bukanlah perjumpaan yang membuat kita tenang, tetapi di situ diliputi dan diselubungi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Selamat atau tidak, lolos atau tidak timbangannya. Bisa dipahami di sini. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan yang sangat mudah untuk dipahami. Kata beliau begini, misal untuk membedakan, sama-sama berjumpa tapi yang satu lega, yang satu takut, bertambah takut. Contoh begini, misal antum di rumah malam hari, tahu-tahu mendapati ada pencuri masuk. Antum panggil orang-orang di kampung, antum berusaha tangkap pencuri tersebut, ketangkap, antum ikat dan antum tunggu polisi. Antum tunggu polisi. Salah satu menelpon polisi untuk datang untuk membawa pencuri ini untuk diadili atau untuk diproses. Nah, sambil menunggu tersebut, antum dengan pencuri ini sama-sama menunggu kedatangan polisi. Antum menunggu kedatangan polisi, pencuri juga menunggu datang atau tidak. Ketika mobil polisi datang dengan bunyi khasnya, datang polisi berseragam dan perlengkapan lengkap disertai dengan borgol, antum melihat kedatangan polisi, antum melihatnya dengan perasaan semakin takut atau plong atau lega? Lega kan? Nah, bukan kita yang berbuat salah kan? Di saat yang sama, pencuri melihat polisi itu semakin lega dia, alhamdulillah, atau dia semakin khawatir, artinya akan diproses lebih lama, padahal dia minta damai atau minta dilepaskan sebelum kedatangan polisi. Beda atau tidak? Beda. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, begitu pula nanti di akhir. Begitu pula nanti di akhir. Di padang mahsyar nanti semuanya khawatir. Begitu nanti orang-orang beriman masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, berjumpa kembali dengan Allah dan melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada saat itu sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Mereka melihat dengan perasaan semakin tenang, plong, dan
itulah disertai dengan kenikmatan tertinggi dari surga. Makanya Ahlu Sunnah menyebutkan nikmat tertinggi di dalam surga itu bukanlah nikmat makan, nikmat minum, nikmat bergaul dengan pasangan hidup atau dengan bidadari, nikmat istana dan lain-lainnya. Nikmat tertinggi di dalam surga nantinya adalah nikmat memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. An-nazar ila artinya melihat ke arah wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini juga tafsiran dari lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Husna itu adalah surga beserta kenikmatan-kenikmatannya dan tambahan. Terdapat keterangan dari sejumlah sahabat bahwasanya tambahan yang dimaksud adalah an-nazar ila wajhillah. Baik, semoga kita semua diberi kesempatan untuk memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu perbedaan antara perjumpaan orang yang beriman lagi bertakwa atau taat kepada Allah selama hidup di dunia dengan orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya adalah perbedaan antara roja dengan tamanni. Kalau boleh kita bedakan sedikit dalam bahasa Indonesia, kalau roja itu kita alih bahasakan ke dalam berharap. Kalau tamanni kita bahasakan dengan berangan-angan. Apa bedanya antara berharap dengan berangan-angan? Baik. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan, diterjemahkan sama-sama berharap, tapi untuk lebih mudah antara roja dengan tamanni kita artikan roja itu berharap, tamanni itu adalah berangan-angan. Walaupun sebenarnya maknanya hampir mirip. Baik, apa bedanya? Para ulama menyebutkan bedanya bahwasanya kalau berangan-angan itu biasanya disertai dengan sikap malas beramal soleh, malas untuk bersungguh-sungguh meraih surga, malas untuk menyiapkan bekal akhirat. Itu namanya berangan-angan. Berharap surga, nanti berharap masuk ke dalam surga tertinggi, mengharapkan perjumpaan, melihat wajah Allah di dalam surga, tetapi disertai dengan sikap malas, maka ini namanya kategori berangan-angan. Adapun roja, berharap, itu berbeda dengan tamanni. Roja memiliki harapan yang sama, tetapi disertai dengan bazlul juhdi, mengerahkan segala upaya untuk meraih hal tersebut, dan juga disertai dengan husnul tawakkul, tawakal yang baik. Artinya berusaha secara maksimal, beribadah secara totalitas sebagai seorang hamba, kemudian hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Ini yang benar, ini yang benar. Baik. Contohnya, dan ini diambilkan dari perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau ketika membahas tentang perbedaan antara roja dan tamanni, antara berharap yang benar dengan berharap yang salah atau berangan-angan. Kata beliau, ini seperti dua orang yang berbeda. Orang yang pertama berharap kebunnya ini menghasilkan hasil yang melimpah, panen yang bagus. Kalau boleh mengambil contoh tadi, punya kebun, di situ ada pohon durian. Nah, tinggal menunggu jatuhnya durian ketika sudah tiba waktu panen. Orang pertama dengan orang kedua sama-sama punya cita-cita dan keinginan yang sama. Sama-sama punya kebun, tetapi yang pertama menggarap ladangnya dengan benar. Dia garap, dia gemburkan tanahnya, dia tanam, dia babat gulma atau rumput-rumput liar, dia perhatikan pembibitan, pemupukan dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia berharap tinggal menunggu nanti pohon atau kebunnya berbuah. Orang yang kedua punya keinginan yang sama, tetapi hanya diam di rumah, bersantai-santai, tidak melakukan apapun dalam rangka ke arah itu. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan demikianlah permisalan antara orang yang berharap dengan benar dengan orang yang berharap secara salah, dan ini masuknya tamanni. Baik. Dan seorang mukmin hendaklah memiliki roja yang benar,
dengan dibuktikan atau dituangkan atau dicerminkan dengan amal-amal saleh selama ini. Baik. Makanya Nabi SAW menyebutkan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu ya belajar. Kita kalau ingin mempelajari sesuatu, ya mau tidak mau harus belajar. Mengharapkan ilmu datang dengan sendirinya, satu malam kita menjadi allamah, menjadi imam, itu adalah hal yang mustahil. Semua alim, semua ahlul ilmi, semua imam, mereka melewati proses yang panjang dalam belajar agama ini. Harus mau meluangkan waktu, harus mau meluangkan tenaga, menahan rasa lelah, menahan rasa letih, bahkan tidak jarang menahan rasa sakit. Karena memang demikianlah proses panjang perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan ilmu. Kalau tidak mau, ya jangan jadi orang yang berilmu. Karena memang demikian, menahan rasa sakit, menahan rasa lelah, menahan rasa kantuk. Dan itu memang proses yang dialami dan dijalani oleh semua orang yang telah mendapatkan derajat keilmuan yang tinggi selama ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Itu satu-satunya jalan. Maka bohong atau dusta, orang yang tidak jelas, tidak pernah terlihat di majelis ilmu, tahu-tahu memposisikan diri sebagai orang yang alim, mufti di medsos, semua pertanyaan dia jawab, bahkan live silahkan apa saja pertanyaan dijawab. Bahkan terdapat ucapan sebagian salaf bahwasanya orang yang menjawab segala pernyataan atau pertanyaan dan persoalan agama semua dijawab, maka itu adalah orang yang majnun atau orang yang magrur, orang yang tertipu dan terperdaya menganggap dirinya punya segudang ilmu. Kenapa demikian? Karena para a'immah, kita ambil contoh sebelum kita masuk masalah tawakal ini, ambil contoh Al-Imam Al-Maruzi, bukan Marwazi, Al-Maruzi beda lagi, menceritakan tentang Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau telah mencapai level keilmuan yang diakui, sampai-sampai disematkan gelar sebagai imam. Artinya seorang alim ketika disematkan pada dirinya imam, itu bukan sembarangan, bukan level yang biasa. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya pertanyaan yang cukup sederhana tentang agama, dan pada saat itu beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu jawaban atau solusi dari persoalan ini. Nah, Imam Al-Maruzi menyebutkan Imam Ahmad bukan tidak mengetahui hal itu, tetapi beliau menyadari di situ ada khilaf yang mu'tabar, khilaf yang benar, dan beliau belum dapat merajihkan salah satu dari pendapat yang ada di kalangan ulama sebelumnya. Makanya beliau memilih untuk memutuskan la. Dan jauh sebelum Imam Ahmad, yaitu Imam Malik sebagaimana tercatat pernah ditanya berapa puluh, 40 atau 80 pertanyaan. Yang dijawab kalau tidak salah mungkin 40 ya. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya 8-nya saja. Sisanya Imam Malik mengatakan la adri, aku tidak tahu. Maka yang bertanya ini sudah datang jauh-jauh dari luar Madinah, mungkin agak kecewa lah. Maka Imam Malik katakan, atau dia mengatakan, wahai imam, engkau adalah imam, masa 40 soal hanya engkau jawab sebagian kecilnya saja? Maka Imam Malik mengatakan, tidak peduli, silakan engkau sebarkan, viralkan ke orang-orang bahwasanya Malik tidak dapat menjawab sekian pertanyaan ini. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebelumnya beliau memberikan statement bahwasanya talabtul ilma li nafsi, aku menuntut ilmu itu untuk diriku. Maksudnya untuk diriku ini untuk mengangkat kebodohan dari diriku dan untuk keselamatan diriku, sehingga aku beramal taat ini di atas ilmu yang benar. Itu tujuan utamaku, bukan untuk sekira nanti dianggap sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang menjadi rujukan dalam fatwa atau pertanyaan dan seterusnya. Yang paling utama adalah keselamatan diriku sendiri. Baik, anak ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk lagi, contoh yang paling sederhana. Nah, ini yang unik ya. Syekh Abdus Salam Asy'ari
Ustadz Doktor, Profesor Doktor, beliau konsennya di bidang fikih, Nah, pernah beliau kajian di salah satu masjid di luar Arab Saudi. Kemudian pembawa acara ini membacakan pertanyaan yang ditulis lewat kertas. Baik, pertanyaannya mungkin ulun yakin sebagian pian mungkin akan memberikan jawaban. Baik, apa hukum bermain game, entah di situ apakah game online atau game yang jelas di HP di dalam masjid? Apa kira-kira jawaban Anda? Main game di dalam masjid, mungkin sambil nunggu azan atau sambil nunggu iqamat main game. Kira-kira apa jawabannya? Mungkin sebagian kita akan berpikir jangan atau tidak boleh. Sebagian jangan di masjid dan seterusnya. Ya kan gitu. Apa kata atau respon dari Syekh Abdus Salam Asy-Syuair? Beliau diam, kemudian kembali bertanya kepada pembawa acara, lu'bah elektronik di masjid. Beliau diam lagi, kemudian mengatakan la adri. Sambil tersenyum beliau mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ini padahal Syekh Abdus Salam Asy-Syuair yang kalau boleh membahasakan dengan bahasa anak sekarang ini, kajian beliau isinya daging semua. Dan beliau itu kadang sebulan itu datang ke Masjid Nabawi, bikin kajian di Masjid Nabawi. Itu kita kalau hadir, beliau ngomongnya cepat, intonasinya datar. Memang berat kalau bagi orang penikmat retorika dan intonasi suara. Tapi ulama-ulama kita, masyayikh kita memang seperti itu. Dan ilmu itu memang bukan bersandar pada retorika. Baik. Nah, beliau cepat ngomongnya, banyak sekali faedah. Kalau boleh kami menggambarkan dan mendeskripsikan, itu kita pena atau pensil itu, catatan kita itu tidak bisa kita letakkan. Saking banyaknya yang perlu kita catat, mencatat faedah-faedah yang keluar dari mulut beliau selama kajian. Dan jawaban atau kajian beliau itu cepat sekali. Susah bagi kita untuk istirahat kecuali kita sudah menyerah, angkat bendera merah. Hanya menikmati nanti di rumah, niatnya nanti diputar ulang apa videonya, sekalinya tidak pernah diputar lagi. Baik, hanya angan-angan atau hanya baik. Nah, sampai ke tahap itu beliau mengatakan la adri. Mungkin kalau sebagian dari kita ditanya demikian, kita mungkin akan menjawab dengan jawaban mudah. Oh, itu mudah. Masjid bukan untuk hal demikian. Tidak. Tetapi kenapa? Karena bisa saja pertanyaan itu belum lengkap memberikan ini siapa yang main, orang dewasa kah atau anak kecil kah? Dan anak kecil kan belum masuk pena catatan. Artinya di situ beliau sendiri mengatakan la adri. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk ketika kita melihat ini belum kita kuasai atau kita ragu di situ, atau kita melihat ini permasalahan yang perlu diarahkan kepada yang lebih senior atau yang lebih mumpuni keilmuan, maka kita jangan ragu demikian. Karena para ulama pun mengajarkan kita seperti itu. Baik, silakan Ustadz yang membacakan, kita baca dalil tawakal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu at-tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jazakumullahu khairan. Ini dalil yang menerangkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Kenapa dinamakan dia ibadah? Karena Allah yang perintahkan. Karena turun perintah Allah. Dan kita tahu, kembali lagi ke pengertian dan definisi ibadah secara syariat. Ibadah itu segala sesuatu yang Allah ridhoi dan cintai. Dan kaidah berlaku, segala yang Allah perintahkan atau segala yang Allah puji, maka itu mengindikasikan Allah mencintai dan meridhai. Baik, di sini disebutkan wa 'alallahi fatawakkalu. Ini perintah. Allah memerintahkan dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian memang betul-betul beriman. Dan dalil yang lain beliau bawakan
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi yang mencukupkannya. Artinya cukup Allah sebagai yang dipasrahkan dan diserahkan segala urusan kita. Baik, ini kita bacakan terlebih dahulu penjelasan dari Syekh Haytham. Beliau mengatakan lughatan at-tawakkulu 'ala syai'i huwa al-i'timadu 'alaihi. Tawakal terhadap sesuatu maksudnya adalah i'timad, bersandar penuh di atas sesuatu. Syar'an sidqul i'timadi 'ala Allahi ma'a thiqati bihi wal akhdhi bil asbabil masyru'ah. Secara syariat, apa makna tawakal? Tawakal itu adalah kejujuran dalam bersandar atau dalam memasrahkan kepada Allah yang disertai dengan as-thiqah bihi, kepercayaan yang kuat kepadanya, wal akhdhi bil asbabi al masyru'ah, dan menempuh sebab-sebab yang dimasyru'kan. Ini berkaitan dengan tawakal. Kita ambil lagi 3 hal yang harus ada dan tertuang pada tawakal kita agar menjadi tawakal yang benar. Syarat yang pertama adalah as-sidqu, kejujuran dalam beriktimat kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah as-siqah, percaya, yakin bahwasanya Allah itu akan menepati setiap janjinya dan Allah tidak mengingkari janjinya, kata Syekh Haytham. Dan yang ketiga adalah al-akhdhu bil asbabil masyru'ah, dan mengambil sebab-sebab, menempuh sebab-sebab, melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, sebab-sebab yang disyariatkan. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, dari sini kita pelajari atau kita ambil kesimpulan bahwasanya tawakal yang benar itu manakala disertai dengan kejujuran dalam bersandar dan disertai juga tindakan dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan. Kembali lagi ke pembahasan sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab melalui jalan sebab syar'i atau jalan sebab qadari atau hissi. Kalau bahasa kitab ini dengan disebutkan hissi. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, itu makna dari tawakal. Dan tawakal itu diistilahkan atau digambarkan dengan bersandar dan memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu diibaratkan kita bergantung hanya dengan satu tali gantungan yang kita pegang. Seandainya itu kita lepas, maka kita jatuh ke jurang. Tetapi apabila seseorang bergantung kepada Allah tetapi juga memegang yang lain, maka itu masih belum secara totalitas bergantung kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Baik, pertanyaan untuk memahami makna tawakal. Kan dalilnya disebutkan 2 di sini. Baik, pertanyaan, bolehkah seseorang berkata kepada manusia, kepada orang tuanya atau kepada istrinya atau kepada suaminya atau kepada saudaranya atau kepada anaknya, mengatakan, aku bertawakal kepadamu untuk mengurus pokokku ini? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Menurut ustaz-ustaz sekalian ini, aku tawakalkan urusan perdaganganku kepada engkau. Boleh atau tidak? Apakah ini masuknya seperti roja, khauf yang terbagi di situ, ataukah ini berbeda? Kira-kira enggak boleh, Ustaz. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaik. Semoga Allah berkahi ilmu. Iya, betul. Para ulama mengingatkan, kalau tawakal itu tidak boleh diucapkan, tidak boleh diyakini dan ditumbuhkan dengan hati, karena tawakal itu sendiri maknanya kita pasrah dan sidq sepenuhnya.
dan itu tidak pantas kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Lantas bagaimana kita ingin memasrahkan suatu pekerjaan, suatu tugas kepada orang lain, kepada anak kita, kepada istri kita, dan seterusnya? Maka itu namanya bukan, masih berkaitan dengan dengan huruf waw, kaf, lam. Wakaltu, taukil. Makanya di dalam fikih ada bab namanya bab al-wakalah. Iya atau tidak? Ini wakaltuka ala syai'in, bukan tawakkaltuka ala syai'in. Nah, bukan. Bisa dipahami di sini. Beda antara irisan ilmu akidah dengan ilmu fikih. Di situ makanya dibedakan. Bahasa Arab pun juga membedakan di sini. Makanya ada bab wakalah, mewakilkan. Aku wakilkan, artinya aku serahkan urusan ini kepadamu, tapi bukan aku bersandar penuh kepadamu. Enggak, karena bersandar penuh itu namanya tawakal, dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan Ustaz, lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilur raghbati wa rahbati wal khusyu' qawluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Baik. Dalil yang menunjukkan raghbah adalah bagian dari ibadah, dan rahbah juga bagian dari ibadah, khusyuk juga bagian dari ibadah. Tiga amalan ini disebutkan dalam satu ayat secara bersamaan, yaitu ayat yang menyebutkan tentang para nabi dan para rasul. Mereka memiliki satu kesamaan yang ada di antara mereka, walaupun berbeda-beda zaman dan lokasi mereka ketika diutus. Apa itu? Allah menyebutkan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu para nabi dan para rasul memiliki kesamaan. Apa kesamaan mereka? Sama-sama mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan kesamaan yang lain adalah wayad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa meminta kepada kami, kata Allah, dengan penuh harapan dan penuh ketakutan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka semua memiliki sifat khusyuk dalam menghadap atau meminta kepada kami. Baik, kita akan ambil penjelasan dari Syekh. Raghbah, rahbah, dan khusyuk. Di situ, baik, raghbah itu adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Kita menyukai sesuatu itu, atau kita menyukai untuk sampai kepada sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita inginkan. Itu raghbah. Sebenarnya maknanya bisa dimasukkan juga ke dalam berharap. Berharap. Adapun rahabah itu adalah al-khawf, rasa takut, al-musmir lil harabi minal makhuf, yang membuahkan tindakan berupa lari dari sesuatu yang ditakuti. Fahiya khawfun makrunun bi'amalin. Dia adalah rasa takut yang bergandengan atau disertai dengan tindakan atau amal perbuatan. Itu namanya rahbah. Rahbah adalah bagian dari khawf. Raghbah juga bagian dari raja. Adapun khusyuk adalah az-zullu wat-tatamun li'azamatillah. Az-zul menghinakan diri, wat-tatamun menundukkan diri kepada atau di hadapan kebesaran Allah. Bihaitsu yastaslimu liqada'ihil kauni wasyar'i, di mana orang yang memilikinya akan pasrah dan menerima sepenuh hati setiap ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Ini kauni ini yang lebih ke arah takdir. Antum diciptakan dan ditetapkan oleh Allah dengan perawakan cuma 160, padahal pengennya 170. Harapannya ingin hidungnya mancung, tapi diciptakan demikian. Maka orang yang punya az-zull wat tatamun li'azamatillah, dia akan menerima ketetapan Allah yang sifatnya qadari ini. Ini yang kauni ini maksudnya adalah qadari. Ya sudah, terima.
Yang kedua adalah ketetapan syar'i. Ketetapan syar'i ini adalah al-awamir wan nawahi, perintah Allah dan larangan Allah. Ustaz, kenapa tidak boleh saya meminjam uang ke bank? Karena itu riba dan itu larangan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Tinggal bagaimana antum mau istislam atau tidak, mau ngeyel dan cari cara, atau antum istislam. Para nabi dan para rasul wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan para rasul ketika Allah sudah perintahkan dan tetapkan, baik itu yang sifatnya qadari ataupun yang sifatnya syar'i, yang perintah agama, maka mereka menerima sepenuh hati. Bisa dipahami di sini. Baik. Beda dengan orang-orang Bani Israel ketika Allah larang untuk apa? Untuk mengambil, memancing atau menangkap ikan di hari apa? Sabtu. Mereka tidak istislam terhadap ketetapan Allah yang sifatnya kauni atau syar'i. Kauni atau syar'i ini? Syar'i, bukan kauni, karena ini perintah dan larangan. Perintah dan larangan, bukan yang sifatnya takdir. Baik. Apa yang mereka lakukan? Cari tahayul. Istilahnya tahayul itu mereka berbicara agar bisa mengakali. Tidak bisa, syariat Allah tidak boleh diakali. Maka mereka pasang hari Jumat, hari Sabtu mereka memang tidak melakukan apa-apa, ikut terhadap aturan, tetapi hari Ahadnya diambil tuh jaring. Sudah ada isi atau tidak? Ada banyak. Kenapa? Karena Allah kasih ujian juga. Di hari Sabtu ikannya paling banyak di hari Sabtu muncul. Nah, itu contoh bagaimana sebagian orang menunjukkan sikap yang masih belum siap untuk menerima dan menyadari posisi sebagai hamba yang harusnya selalu sami'na wa ata'na terhadap qada Allah yang qadari atau kauni, ataupun qada ketetapan Allah yang syar'i atau yang dini. Baik, makanya di sebagian orang bunga atau riba itu disebut dengan, diganti dengan istilah sebutan nama yang indah, yaitu bunga. Ya atau tidak? Bunga, ini bunga. Kan menarik, tapi hakikatnya tidak merubah hakikat. Nama tidak merubah hakikat sesuatu. Baik, kita ambil penjelasan terakhir. As-sa'iru ilallahi subhanahu wa ta'ala la budda yajma'a bainal khawfi wal raja. Orang yang berjalan menuju Allah harus menggabungkan antara khauf dan raja, rasa takut dan rasa berharap. Ini harus diseimbangkan. Tidak boleh la yughallibu janiban ala janibin fayaqa'u wa yahlak. Tidak boleh memberatkan atau tidak boleh condong kepada salah satunya saja. Fala budda yakuna indahu al-khaufu war raja ka janahi tayr. Ibaratkan rasa takut itu dengan rasa berharap itu, roja itu, dia berjalan seperti dua sayap bagi burung, harus seimbang. Kalau berat sebelah maka pasti salah nanti hasilnya, hasil akhirnya pasti salah. Kalau mengedepankan roja saja tanpa memiliki rasa khauf, maka akan bermudah-mudahan dan menggampangkan maksiat dan dosa. Kalau memiliki rasa takut saja lebih banyak, lebih besar daripada rasa roja, maka yang ada nantinya hasilnya nanti adalah memiliki kekhawatiran yang berlebih serta memiliki sikap berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Baik. Sampai jam berapa tadi? 4.30. Baik, sebenarnya banyak pembahasan menarik tentang khusyuk ini, Baik. Khusyuk ini juga berkaitan pada rukun Islam yang penting, yaitu dalam sholat. Ruhnya sholat itu ada pada khusyuknya seseorang. Dan khusyuk seseorang itu tergambar pada tenangnya gerakan-gerakan seseorang. Makanya terdapat ucapan salah satu salaf ketika melihat ada seseorang yang sering menggerak-gerakkan jari tangannya ketika sedang sholat.
Maka begitu selesai dia sholat, diperhatikan oleh salah satu salaf ini, beliau mengatakan, "Lau khasya'a hadza la sakanat jawarihu." Seandainya orang ini dia khusyuk hatinya, maka anggota badannya pun akan ikut khusyuk dan tenang. Jadi gerakan-gerakan di luar gerakan sholat yang begitu banyak mengindikasikan hati seseorang sedang tidak fokus dan khusyuk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya, ketika seseorang khusyuk dari hatinya, maka gerakan-gerakannya hanya sebatas gerakan-gerakan sholat. Maka perlu kita melatih diri kita, asatidzah sekalian, agar bisa terbiasa khusyuk dan fokus dalam sholat kita. Dan itu yang paling sulit. Makanya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengumpulkan berbagai asar di salah satu rasail beliau tentang pentingnya khusyuk dalam sholat. Al-khusyuk fi shalah, kata beliau. Dari salah al-khusyuk fi shalah. Di situ beliau menghimpun banyak sekali nasihat dan untayan mutiara berharga dari generasi salaf dan para imam kaum muslimin, di mana hal yang pertama nanti hilang dari umat ini, di antara hal yang pertama dicabut oleh Allah adalah khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Dan tidak jarang orang ketika sedang sholat itu walaupun anggota badannya tenang, tapi justru pikirannya itu kesana kemari, memikirkan kesana kemari. Bahkan ketika selesai sholat tidak tahu apa yang dibaca oleh imam. Misal gini, setiap dari kita tiba-tiba selesai sholat ditanya, tadi imam baca apa? Padahal bacanya hanya juz 30. Nah, ini salah satu indikator yang sangat kuat, berarti kita tadi sholat itu pikiran kita melayang kesana kemari. Dan ini sudah masuk ke tahap warning, bahaya. Jangan-jangan Allah sudah cabut khusyuk itu dari diri kita. Ketika kita sudah membiasakan dan merasa nyaman saja, tidak masalah dengan gangguan-gangguan di pikiran dan hati kita ketika sedang menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kita memikirkan hal-hal yang tidak pantas dipikirkan di dalam sholat, itu mengindikasikan kita merasa ada yang lebih penting daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bisa saja Allah mencabut hal itu dari kita, sehingga kita melaksanakan sholat itu hanya sebatas rutinitas saja, hanya sebatas gerakan zahir saja, tanpa disertai khusyuk. Sementara khusyuk ini dia adalah ruhnya sholat, ruhnya salat. Baik, nas'alullah salamah wal afiyah. Baik, silakan Ustaz. Dalil khasyah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil yang menyebutkan bahwasanya khasyah itu adalah bagian dari ibadah adalah firman Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni. Ini perintah atau pujian? Ini perintah. Janganlah kalian khasyah kepada mereka, tetapi khasyahlah hanya kepada Ku, kata Allah Tabaraka Ta'ala. Apa itu khasyah? Kita baca di sini penjelasannya. Al-khasyah hiya al-khawfu al-mabniyu 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Dia adalah bagian dari rasa takut, tetapi bedanya rasa takut ini muncul manakala seseorang menyadari dan mengetahui keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya khasyah. Dan inilah yang menjadikan kenapa Allah Tabaraka Ta'ala menyebut di dalam ayat Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Apa hubungannya? Kenapa hanya disebutkan al-ulama, tidak disebutkan tujar, tidak disebutkan mujahidun? Kenapa? Karena antara dua hal ini memiliki keterikatan yang sangat kuat. Makanya khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu, dengan ilmu terhadap kemahabesaran Allah. Baik, silakan Ustaz. Wa dalilul inabah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dalilu al-inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ini perintah atau pujian. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kalian. Berarti ini adalah perintah. Mau perintah atau mau ujian, cuman kita ingin mengenal saja. Mau perintah atau mau ujian, itu pujian. Dua-duanya mengantarkan kepada keridhaan dan kecintaan Allah
terhadap perbuatan tersebut dan juga terhadap orang yang berbuatnya. Baik. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan istislamlah kepadanya. Pasrahlah kepadanya. Baik. Inabah itu kita baca di sini al-inabah ar-ruju'u ila Allah taala, kembali kepada Allah. Bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Wa anibu irji'u ila rabbikum wa aslimu lah, ay tusallim amraka lillah, pasrah atau menyerahkan urusan kepada Allah, li'annaka 'abdun wal 'abdu la budda an yusallima li sayyid was sayyidu huwa Allah kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sayyid Allah. Baik, sebagai tambahan, inabah asatidzah sekalian, inabah itu berlaku pada dua kondisi seseorang. Kondisi yang pertama, ketika dia telah bermaksiat kepada Allah, maka dia diharuskan inabah kembali ke jalan ketaatan kepada Allah Taala. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, setelah seseorang lalai dan tidak mengingat Allah, walaupun tidak mesti itu bermaksiat. Misal hari ini kita tidak berzikir pagi dan sore, maka segera berzikir, mengingat Allah Taala. Itu namanya juga inabah. Jadi inabah itu meliputi dua kondisi pada diri seorang hamba. Baik itu ketika dia terlanjur berbuat salah dan dosa, atau ketika dia lalai dari mengingat Allah. Dua-duanya masuk ke dalam inabah ini. Baik. Silakan yang berikutnya, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Dalil isti'anah atau tolong bacakan hadisnya juga sekalian. Wa fil hadisi idza ista'anta fasta'in billahi. Jazakumullahu khairan. Dalil isti'anah adalah firman Allah tabaraka wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syahid dari ayat ini adalah ada di bagian terakhir, iya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Baik. Isti'anah artinya meminta pertolongan dan kemudahan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan dalam hadis Nabi berpesan memberikan wasiat yang sangat masyhur, idasta'anta fasta'in bil. Apabila engkau hendak meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Baik, kita baca penjelasan Syekh di sini. Al-isti'anah talabul aun, meminta aun itu pertolongan atau kemudahan. Fi hadhil ayati taqdimu ma min haqqihi ta'khir. Maksudnya di sini harusnya nasta'inuka, tetapi harusnya yang ini di belakang ditaruh di depan menjadi iyyaka, karena huruf dhamir itu tidak bisa berdiri sendiri, maka disertakan ditambahkan iyyaka. Kalau dia diletakkan sendiri, maka iyyaka nasta'in. Harusnya susunannya nasta'inuka atau nasta'inu bika. Tetapi kata Syekh di sini harusnya ini posisinya di belakang dalam satu kalimat itu, kemudian ditaruh di depan. Maka itu menunjukkan apa? Wa hada yadullu 'alal hasri, pembatasan. Apa maksud dari pembatasan? Maksudnya yakni la na'budu illa iyyaka wa la nasta'inu illa bika. Artinya saya hanya membatasi permintaan tolongku, hanya ku berikan, ku panjatkan hanya kepada Allah. Itu maksudnya membatasi, pembatasan al-hasr. Baik, silakan Ustaz yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Baik, yang berikutnya isti'adzah, meminta perlindungan. Isti'adzah adalah bagian dari ibadah. Karena ia bagian dari ibadah, maka tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Dan penyelewengan isti'adzah menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Syekh di sini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Dan ini dikenal dengan surat atau dua surat muawwidzatain atau minal muawwidzat, surat yang memberikan perlindungan. Baik. Kita baca di sini penjelasan Syekh. Al-isti'adah nomor 4. Al-isti'adah talabul i'adah wa hiyal himayah. I'adah itu himayah, perlindungan dari sesuatu yang dibenci, tidak disukai atau ditakuti. A'udzu yakni altaji'u wa a'tasimu. Aku berlindung dan aku berpegang dengan perlindungan Allah tabaraka wa taala. Baik. Silakan Ustaz, dalilul istighatsah. قال المؤلف رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Baik. Ini dalil yang menerangkan bahwasanya istighatsah adalah bagian dari ibadah, dan karena dia bagian dari ibadah maka tidak dibolehkan seseorang untuk menyerahkannya kepada selain Allah. Baik, kita ambil pembahasan atau penjelasan dari Syekh. Al-istighatsatu talabul ghaus, meminta pertolongan. Tetapi ghaus ini dalam satu kondisi, yaitu kondisi yang sulit, wa huwal inqadhu minasyiddati wal halak, yaitu penyelamatan dalam kondisi yang sulit atau berujung kepada kematian, Baik. Maka di sini disebutkan, kita ambil dulu al-isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wasyafa'ah tasihhu an tutlaba minal makhluk. Boleh dimintakan kepada makhluk. Kapan bolehnya? Bima yaqdiru alaihi bi arba'ati syurut, dalam batas yang masih dimampu sebagai manusia, dengan 4 syarat, yaitu yang telah disebutkan, yaitu dalam kondisi masih hidup, hadir, ada di tempat dan lokasi ketika kita berteriak minta tolong atau minta perlindungan, wa qadiran, dia mampu untuk memberikan perlindungan atau memberikan pertolongan, wa sababan, dan dia memang menjadi sebab. Baik, yang terakhir Ustaz, silakan. قال المؤلف رحمه الله والدليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Baik, dalil az-zabah, menyembelih. Baik, pertanyaan sebelumnya, az-zabah, menyembelih, ini masuknya sudah disebutkan, atau mungkin insyaallah antum semua tahu, ibadah-ibadah itu dilihat dari cara penunaian dan pelaksanaannya, itu dibagi menjadi 3. Ada ibadah hati yang penunaiannya itu berporos dan bertumpu pada hati. Ada ibadah qalbi atau ibadah qalbiyah yang itu penunaian atau itu hati. Ada ibadatul lisan atau ibadah qauliyah yang penunaiannya itu bertumpu pada lisan kita. Ada ibadah amal al-jawarih atau ibadah badaniyah, anggota badan. Baik, ada pula pembagian yang lain, ada ibadah badaniyah dan ada ibadah maliyah, ibadah harta. Ini pembagian dari sudut yang lain, ada beda-beda. Tapi yang ingin kami tanyakan di sini adalah az-zabah, menyembelih, berkorban. Ini masuknya ibadah yang mana? Ibadah hati kah, ibadah lisan kah, ibadah anggota badan kah, atau dia masuknya ibadah harta? Enggak. Pembagian ini berdasarkan yang dominan. Baik, contoh baca Quran, zikir, itu masuknya adalah ibadah lisan, ucapan. Baik, khusyuk, roja, itu adalah ibadah hati karena bertumpu atau dominannya terjadi di sini dahulu. Syukur, walaupun syukur itu diucapkan nanti juga tercermin dalam ucapan, tercermin dalam perbuatan, tapi poros utamanya itu pada hati. Baik,
pertanyaan az-zabah ini. Zabah, menyembelih. Menyembelih ini artinya mengalirkan darah dari urat nadi hewan yang telah disembelih itu. Itu masuknya ibadah mana? Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, atau dari pembagian yang lain ibadah badan atau ibadah harta? Ibadah hati. Artinya kita dengan hati saja sudah, alhamdulillah sudah nyembelih. Enggak. Apa kira-kira? Mal. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kenapa kami tanya ini biar mungkin biar antum juga tidak penat lah menerima informasi atau transfer ilmu terus, tetapi juga dengan uslub tanya jawab. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, Syekh bin Baz rahimahullah taala mengingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan zabah di sini, qul inna salati wa nusuki, nusuk di sini, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nusuk di dalam ayat ini atau dengan kata lain zabah itu dominannya atau pada asalnya itu adalah amalan ibadah badan atau amal jawari. Jadi proses seseorang mengambil pisau untuk menyembelih dan menumpahkan darah hewan kurban itu sejatinya adalah ibadah. Itu sejatinya adalah ibadah. Dan sebelum itu seseorang membeli hewan kurban itu masuknya ibadah dengan harta. Jadi di situ ada dua ibadah kata beliau. Kenapa beliau memberikan penjelasan tentang ini? Karena sebagian orang sudah 10 menit saja. Baik, sedikit lagi. Seseorang hanya berpikir ibadah kurban itu ya sudah beli kambing, beli sapi, sudah diserahkan kepada orang, dia sudah menunaikan, iya memang betul, tetapi dia kehilangan kesempatan untuk melaksanakan dua ibadah sekaligus. Yang pertama adalah ibadah harta dengan dia membeli hewan untuk dikorbankan. Yang kedua adalah ibadah anggota badan, yaitu dengan dia pegang pisau kemudian dia sembelihkan. Dua-duanya bernilai, dua-duanya pahala di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya dikatakan di sini, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Nabi SAW menyembelih berapa ekor? Kalau di hari Idul Adha, Nabi menyembelih kabsyaini amlahaini, dua domba yang gemuk yang bagus dengan tangan beliau sendiri. Karena memang zabah itu, nusuk itu berkaitan dengan ibadah badan, dan sebelumnya ibadah harta dengan membeli hewan sembelihan tersebut. Apakah dilarang orang yang hanya memasrahkan orang lain untuk menyembelihnya karena mungkin sebagian kita itu mungkin takut dengan darah, misalkan tidak tega menyembelih, maka tidak masalah. Tetapi yang lebih afdol dan mencari yang kesempurnaan adalah seseorang beribadah dengan hartanya, dia sisihkan uang untuk berkorban di tahun itu dan dia menyembelih sendiri hewan kurbannya. Itu yang lebih utama, dia menggabungkan antara ibadah hartanya dan ibadah badan atau anggota badannya. Baik, dan dalam sunnah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Baik, mungkin kita akan lanjutkan nanti di sesi yang keempat penjelasan tentang hukum menyembelih ini kepada selain Allah, karena di situ ada rinciannya. Ada rinciannya. Baik, baik, di sini kita ambil penjelasan terakhir nomor 6, az-zabah izhaqur ruh bi iraqati dam ala wajhin maksus. Nah, di sini lihat. Zabah itu bukan membeli hewan sembelihan, tetapi zabah yang dimaksud adalah izhaqur ruh, menghilangkan ruh dengan cara menumpahkan darah dalam wajah atau dalam cara yang telah diatur. Maksudnya hewannya direbahkan, kemudian dengan cara yang diatur, artinya pisau, mata pisau itu harus mengenai dua aliran darah atau dua urat nadi hewan. Nah, dan juga dilakukan dengan membaca bismillah. Nah, ini yang berkaitan dengan zabah mungkin kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada pembawa. Bagaimana cara kita memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi adzabin wa hisab, di antara sifatnya la yastarqun. Tadi penjelasan di syarah Syekh Haitham itu
di antara asbab syariah ruqyah. Kemudian juga tidak menafikan tawakal. Tadi di antara syarat tawakal adalah akhdul asbab. Dan kita bukankah itu juga termasuk tadawi, kita berobat gitu. Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi itu gimana cara memahaminya Ustaz? Artinya la yastarqun, tidak meminta ruqyah, itu menjadikan seorang tidak termasuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa adab dan hisab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Permasalahan ini sudah dibahas oleh ulama kita ketika menjelaskan tentang hadis ini, wala yastarqun, baik itu di buku-buku syarah hadis seperti penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar atau sebelumnya Al-Hafidz Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maupun syuruh dari kitab Tauhid, karena ini yang paling banyak beredar, karena Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyertakan hadis ini di dalam keutamaan tahqiq Tauhid. Baik, benang merah yang menyatukan dari ketiga sifat itu ada di sifat terakhir. Ketika Nabi menyebutkan dan menyampaikan di hadapan para sahabat bahwasanya akan ada di antara kalian dan umatku, kata Nabi SAW, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Para sahabat pada saat itu saling berdiskusi dan saling menyampaikan pendapat dan pandangan masing-masing, siapa gerangan orang-orang yang istimewa ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada yang mengatakan bisa saja mereka adalah yang lahir dalam kondisi Islam dan tidak pernah hidup di masa jahiliyah. Sebagian lagi menyebutkan bisa jadi mereka begini-begini. Ketika itu, setelahnya Nabi SAW keluar kembali, lalu Nabi mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yattayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik, kata para ulama, tiga sifat yang pertama memiliki benang merah yang sama yang berhujung kepada yang keempat, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa tiga sifat ini disebutkan secara spesifik? Yaitu mereka tidak la yastarqun, tidak meminta ruqyah. Nah, para ulama menyebutkan kenapa mereka tidak memilih pengobatan ruqyah dan mereka meminta orang lain untuk meruqyah, likamali tawakkulihim 'ala Allah. Karena saking sempurnanya tawakal mereka kepada Allah tabaraka taala, mereka memilih untuk tidak minta orang lain untuk meruqyah. Apakah meminta orang lain untuk meruqyah kita tidak diperbolehkan atau dengan bahasa lain dilarang di dalam agama? Tidak ada larangan kita. Antum boleh minta diruqyah, antum boleh minta diobati. Tetapi itu mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah tabaraka taala. Dan ini adalah pilihan. Meminta untuk tidak diruqyah itu adalah pilihan. Makanya ganjarannya itu diberikan begitu besar. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Seandainya kondisi kita tidak minta diruqyah tetapi orang meruqyah kita, apakah boleh? Apakah ini mengeluarkan kesempatan untuk menjadi bagian dari 70.000? Tidak. Karena hakikatnya kita tidak meminta. Atau kita meruqyah orang lain, ini bukan dilarang atau bukan menghilangkan kesempatan untuk menjadi bagian dari 70.000. Yang dimaksud dalam redaksi hadis ini la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Kenapa? Karena ruqyah pada masa itu merupakan pengobatan yang termasuk manjur untuk menghilangkan rasa sakit atau gangguan ain atau sihir ataupun jin. Ruqyah di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat Nabi SAW, sehingga orang kalau meminta diruqyah artinya dia memiliki kecondongan untuk bertumpu kepada sebab tersebut. Sama tadi kita sudah angkat singgung masalah bertumpu kepada sebab kesembuhan seperti dokter atau obat-obatan yang tadi disebutkan qadahun fi at-tawakkal. Tadi kan sudah disebutkan, orang yang hanya bertumpu bersandar pada sebab itu sama saja mencederai sikap tawakalnya kepada Allah tabaraka taala.
Kita harus memposisikan sesuatu itu sebagai sebab saja, hasilnya kepada Allah. Maka memang betul kita harus komparasikan dengan hadis atau dalil yang lain di mana kita diperintahkan untuk berobat. Kita diperintahkan untuk berobat. Tetapi dalam hadis ini adalah level orang-orang dengan keimanan dan ketauhidan yang berbeda. Saking sempurnanya tauhid mereka, mereka memilih untuk tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Karena kekhawatiran mereka, seandainya mereka minta untuk diruqyah, akan mengurangi kesempurnaan tawakal yang sudah ada sehingga menurunkan kadar dari tawakal tersebut kepada Allah Ta'ala. Maka mereka memilih bersabar. Baik, sebagai tambahan juga ada seorang wanita hitam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita hitam ini, berkulit hitam ini sebagian disebutkan, wanita berkulit hitam ini mengeluhkan dan mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit yang dideritanya. Apa penyakit yang dideritanya? Sarak. Sarak itu beliau sering tidak sadarkan diri. Para ulama menyebutkan sarak ini apa istilahnya? Ada yang mengatakan kondisi tidak sadarkan diri, apa istilahnya? Istilah medisnya. Epilepsi, ya, epilepsi. Artinya kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian yang kedua, sebagian ahlul ilmi menyebutnya sarak ini seperti sedang kerasukan atau diganggu jin. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah yang epilepsi tadi, yang dia dalam beberapa waktu terkadang tidak sadarkan diri. Kemudian dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar disembuhkan dari penyakitnya ini. Kan dia merasa terganggu karena setiap kali mengalami kondisi demikian dirinya tersingkap auratnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, engkau mau kudoa kepada Allah agar engkau disembuhkan, atau engkau memilih pilihan yang kedua, engkau bersabar menjalani penyakitmu itu dan engkau mendapatkan surga dengan kesabaranmu itu. Maka apa yang dipilih oleh wanita ini? Yang kedua. Tetapi ya Rasulullah, tolong doakan kalau setiap kali aku sedang sarak itu, tolong doakan agar aku tidak membuka atau tersingkap auratku. Maka akhirnya Nabi SAW mendoakan agar wanita ini tidak tersingkap dan dia memilih untuk yang kedua. Ini menunjukkan dia atau sebagian sahabat itu memilih orientasi mereka ke negeri akhirat. Sama dengan istirqa, meminta ruqyah ini. Bukan berarti tidak boleh, boleh sekali, bahkan dianjurkan. Tetapi bagi orang yang punya level keimanan yang berbeda, level tawakal yang berbeda, mereka memilih untuk bersabar dan tidak meminta untuk diruqyah. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan iman. Sebagai contoh begini, sahabat Nabi SAW datang kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, aku ini punya harta, punya aset. Aku ini kayaknya sudah tidak muda lagi, aku merasa sudah ya mungkin dekat dengan kematian, mungkin sudah di umur sekian. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku menyumbangkan seluruh hartaku untuk di jalan kebaikan? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan, simpan hartamu. Orang ini kemudian minta kembali, ya Rasulullah, kalau begitu setengahnya saja, gimana? Aku sumbangkan setengah dari aset hartaku, setengah untuk sedekah. Orang ini ingin menyiapkan bekal dan menyimpan hartanya untuk kehidupan berikutnya. Kata Nabi SAW, jangan. Kemudian orang ini kembali minta lagi, kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Lalu Nabi mengizinkan, baik sepertiga, wasulus sulusul kasir. Baik, yang sepertiga pun sebenarnya banyak kata Nabi, tapi diizinkan sepertiga saja. Padahal dia niatnya apa? Dari rumah bertemu Nabi, izin untuk menyumbangkan seluruh asetnya. Baik, ini satu kasus. Datang Umar radhiyallahu taala, izin untuk menyumbangkan hartanya. Sama Nabi SAW diizinkan untuk menyumbangkan setengah dari hartanya. Kepada Umar diizinkan. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala membawa seluruh asetnya, seluruh hartanya. Apakah Nabi kasih izin atau Nabi tolak seperti Nabi menolak sahabat yang pertama tadi? Kenapa? Nabi kasih izin atau tidak?
Kenapa? Apa bedanya Abu Bakar dengan yang lain? Orang sama-sama ingin bersedekah, sama-sama ingin menyumbang, kenapa diizinkan Abu Bakar tetapi Nabi tidak mengizinkan sahabat yang pertama? Kenapa? Nah, itu dia. Bedanya adalah dari sisi keimanan dan tawakalnya Abu Bakar itu berada di level yang berbeda. Ketika Nabi tanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau sisakan atau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan kekuatan tawakal yang besar pada diri Abu Bakar. Makanya Nabi mengizinkan. Kenapa Nabi tidak mengizinkan sahabat yang pertama? Karena Nabi khawatir kalau dia sumbangkan seluruhnya, tahu-tahu masih hidup puluhan tahun, atau keluarganya belum sekuat keluarganya Abu Bakar, tidak siap. Akhirnya nanti malah menyesal, kemudian berangan-angan seandainya aku tidak menyumbangkan seluruhnya. Artinya kurang tawakalnya, tidak seperti tawakalnya Abu Bakar. Makanya bukan Nabi pilih kasih dalam hukum, enggak, tetapi Nabi memperhatikan bagaimana kondisi orang tersebut. Makanya tidak meminta untuk diruqyah ini hanya dilakukan oleh orang-orang dengan level tawakal yang sempurna dan berbeda dari kebanyakan. Makanya diganjar sama Allah Taala, mereka dikasih akses masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah tatayyur. Ini juga sama, mengaitkan sesuatu yang bukan sebab, baik itu sebab syar'i maupun qadari atau sebab hissi, dikaitkan menjadi sebab kesialan, keburukan dan petaka, padahal Allah tidak menjadikan dan mengaitkan hubungan antara keduanya. Ini juga sama, kurangnya rasa tawakal pada diri seseorang. Sementara orang yang punya tawakal yang sempurna, mereka tidak ada tatayyur semasa hidupnya. Dan begitu juga dengan kai. Kenapa kai disebutkan? Menempuh pengobatan kai, bukan meminta untuk diobati dengan kai. Beda dengan meminta dengan diruqyah. Kenapa? Kalau yang meminta untuk diruqyah jelas bukan kebiasaan mereka, tetapi kalau mereka diruqyah atau mereka mau ruqyah tidak masalah. Tetapi kalau kai, mereka menempuh untuk diobati dengan kai. Kenapa kai ini diperlakukan berbeda? Tanpa perlu meminta, tetapi begitu diobati dengan kai tanpa permintaan juga tetap menghilangkan kesempatan untuk menjadi bagian 70.000, karena kai di zaman itu adalah alternatif terakhir. Setelah pengobatan ditempuh dengan pengobatan ruqyah, pengobatan dengan obat-obatan herbal dan seterusnya di masa itu sesuai dengan kemajuan ilmu medis atau ilmu pengobatan tradisional di masa itu. Nah, biasanya alternatif atau pilihan terakhir atau pengobatan yang paling manjur di masa itu yang terakhir adalah dengan kai. Kai itu adalah memanaskan besi kemudian ditempelkan kepada bagian tubuh yang sakit. Maka biasanya ampuh untuk menghilangkan rasa sakit itu untuk selamanya. Makanya kenapa mereka, ciri khas orang-orang ini 70.000 ini tidak melakukan kai? Karena besarnya tawakal mereka dan mereka menghindari perbuatan-perbuatan atau upaya-upaya walaupun itu mubah secara asal, tetapi mereka menghindarinya karena khawatir mereka nanti akan bertumpu kepada pengobatan kai untuk kesembuhan. Bisa dipahami di sini. Jadi benang merahnya itu ada pada sifat yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kalau antum ingin minta diruqyah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ingin minta diruqyah, boleh-boleh saja. Tetapi melewatkan kesempatan yang emas ini. Kenapa disebut kesempatan emas? Karena ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang memang mau bersabar. Seperti wanita berkulit hitam, dia alih-alih minta disembuhkan, dia akhirnya diberi pilihan dan lebih memilih untuk bersabar menjalani penyakitnya hingga wafat, tetapi mendapatkan surga Allah Ta'ala. Kalau antum bisa tidak meminta ruqyah demi menggapai 70.000 golongan yang akan masuk ke dalam surga, maka silahkan lakukan, karena itu adalah butuh pengorbanan yang besar. Untuk mendapatkan sesuatu sebesar itu, masuk surga tanpa hisab tanpa azab, butuh pengorbanan di atas rata-rata. Wallahu ta'ala.